Modul sudah pernah dengar investasi yang namanya obligasi FR? Itu loh surat utang pemerintah Indonesia. Apa menariknya? Yuk kita bahas fakta-fakta dan tonton sampai habis. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube Moduit. Obligasi pemerintah seri FR adalah produk investasi yang banyak diminati oleh investor individu maupun institusi. Karena apa? Ya karena pokok dan kuponnya dijamin oleh pemerintah. Lalu bagaimana cara beli dan keuntungan membeli obligasi pemerintah seri FR? Obligasi pemerintah seri FR atau sebutnya fixed rate adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dengan kupon yang tetap. Makanya itu disebut fixed rate. Pemerintah Indonesia sebagai penerbit atau issuer itu menjamin pengembalian nilai pokok dan kupon pada saat jatuh tempo. Penjaminan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Disclaimer, contoh penjelasan di video ini hanya untuk sarana edukasi, bukan sarana untuk investasi ya. Obligasi Negara Republik Indonesia seri FR 0037 atau FR37 gitu ya. Penjelasan produk obligasi negara Republik Indonesia seri FR37. Yang pertama, security name atau nama produk dan contoh. Nih ya, namanya adalah obligasi negara Republik Indonesia seri FR 0037. Issuer atau pihak yang menerbitkan, contohnya pemerintah Republik Indonesia. ISIN code, International Securities Identification Number, nomor identifikasi surat berharga atau sekuritas yang berlaku internasional. Nomor ISIN ini digunakan untuk membedakan nih produk yang satu dengan yang lain. Contoh kode ISIN-nya FR0037 adalah ini, IDG 00006800. Shortcode atau singkatan produk, contohnya FR0037. Type atau jenis produknya, contohnya surat utang negara. Listing date adalah tanggal berlakunya atau mulai diperdagangkannya. Di sini contohnya 19 Mei 2006. Stock exchange atau pasar modal yang ditunjuk, contohnya IDX, Indonesia Stock Exchange, atau Bursa Efek Indonesia. Status surat utangnya apakah aktif atau kondisinya tidak aktif. Tidak aktif itu contohnya jatuh tempo gitu ya. Nominal adalah jumlah pokok surat utang saat penerbitan. Contohnya di seri FR0037 ini adalah 2,45 triliun rupiah. Current amount adalah jumlah pokok surat utang saat ini. Contoh saat ini current amount dari FR37 adalah 2,45 triliun. Mature date adalah tanggal jatuh tempo. Contohnya di sini 15 September 2026. Interest or discount rate adalah bagi hasilnya, disebutnya kupon per tahunnya. Contohnya di sini 12% per tahun. Itu sebelum pajak ya, atas kupon obligasi sebesar 10%. Interest type atau jenis bunganya. Ada yang tetap fix dan juga ada yang variabel. Nah, interest frequency atau tanggal pembagian kupon, contohnya semi-annually atau per semester. Tiap 6 bulan dapat bagi kupon. Currency, mata uang yang digunakan. Di sini contohnya IDR. IDR itu rupiah. Form adalah bentuk mata uang. Misal di sini tanpa warkat, berarti artinya elektronik. Effective date ISIN atau tanggal efektifnya kode ISIN-nya, yaitu tanggal 19 Mei 2006. Decon basis atau jumlah hari bunga berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan RI nomor 43 PMK 08 2013 tentang lelang surat utang negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing di pasar perdana domestik, pasal 11 gitu ya. Jumlah hari bunga menggunakan basis jumlah hari bunga sebenarnya atau actual per actual. Yang terakhir adalah number of securities atau jumlah sekuritas atau surat utangnya. Oke, itu tadi penjelasan detailnya teman-teman, dan setiap produk akan ada penjelasan detailnya masing-masing seperti itu. Terus apa untung ruginya investasi obligasi pemerintah seri FR? Yuk kita bahas di berikutnya. Keuntungan berinvestasi obligasi pemerintah seri FR adalah mendapatkan capital gain dan juga kupon. Yuk kita bahas gini. Pertama capital gain dulu deh ya. Capital gain itu didapat dari selisih harga jual dan harga beli di pasar sekunder atau secondary market, ya di bursa gitu. Ketika FR sudah di launching, obligasi FR ini akan diperdagangkan di bursa. Ya, bursanya mana? Bursa Efek Indonesia tadi. Nah, selisih harga jual dan beli di secondary market ini terjadi karena ada apa? Ya karena ada perubahan harga. Contoh nih, grafik harga harian obligasi pemerintah seri FR56.
Pada saat obligasi pemerintah seri FR diluncurkan, harga obligasi itu biasanya di 100%. Disebutnya apa? Par value atau fair value. Seiring berjalannya waktu, harga itu akan mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan dan penurunan terjadi karena adanya permintaan, demand, dan juga penawaran, supply. Nah, pada saat obligasi pemerintah seri FR jatuh tempo, maka harga obligasi akan menjadi 100%. Kembali ke harga par value-nya atau fair value. Jadi contoh nih ya, seorang investor beli FR56 di pasar sekunder, harganya 102%. Udah belinya tuh pakai modal 1 miliar gitu. Kemudian investor tersebut menjual pada harga 113. Nah, berarti untung dong. Nah, untungnya berapa? Ya, untungnya adalah 110 juta rupiah nih hitungannya. Oke, paham? Nah, pajaknya berapa? Nah, pajaknya kita hitung. Pajak atas selisih harga jual dan beli obligasi pemerintah itu adalah pajak final 0,03%. Itu sesuai dengan PP nomor 139 tahun 2000. Nah, nih, hitungannya berapa? Jadi pajaknya 33.000. Nah, menurut kamu masih oke nggak sih? Kita untung ratusan juta dipajakin 33.000? Oke lah ya. Maka keuntungan bersihnya adalah 109.967.000 rupiah. Dan sebaliknya, jika investor belinya FR56 di harga 102% dan jual di 100%, berarti investor mengalami apa? Benar, mengalami kerugian atau yang namanya capital loss. Kode keuntungan berikutnya adalah keuntungan dari kupon. Nah, keuntungan dari kupon atau pembayaran bunga ini setiap 6 bulan sekali, 1 semester sekali. Ketika seorang investor membeli obligasi pemerintah seri FR, maka investor akan mendapatkan keuntungan dari kupon atau pembayaran bunganya. Contohnya nih, FR56 itu memberikan kupon sebesar 8,375% per tahunnya. Maka kupon tahunan yang didapat adalah, kaliin aja tuh, 83.750.000 rupiah per tahunnya. Nah, pajaknya berapa? Pajak kupon obligasi negara itu adalah 10%. Maka keuntungan setelah pajaknya kamu hitung ya, kamu potong aja tuh 10%, jadi 75.375.000 rupiah. Pembayaran kupon obligasi seri FR ini dilakukan setiap 6 bulan sekali, seperti tadi yang saya jelaskan. Artinya, dalam 1 tahun, kupon itu akan dibayarkan sebanyak 2 kali. Dan masing-masing dibayarkan, bagi 2 aja tuh, 75 jutanya. Jadi per semester kamu dapat 30.687.500 rupiah per semesternya ya. Keuntungan kupon ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan nih teman-teman. Bisa juga untuk nambah pemasukan kamu. Apalagi kalau misal nih ya, one day kita pensiun, kita pegang FR, itu bisa nambah pemasukan kita lah gitu. Yang kedua, ini cara untuk menuju financial freedom karena aman. Dan yang ketiga, membayar tagihan rutin, termasuk ada cicilan-cicilan ini bisa dipakai. Nah, saya akan coba jelasin lebih detail tentang strategi investasi FR di konten berikutnya. Jadi pastikan kamu sudah subscribe, oke? Lalu gimana nih risiko investasi obligasi FR? Nah, ini terakhir. Nah, berikut ini risiko investasi obligasinya. 1, ada risiko suku bunga atau interest rate risk. Pergerakan harga obligasi itu sangat dipengaruhi oleh perubahan tingkat suku bunga yang berlaku. Jika suku bunga naik, harga obligasinya akan turun. Yang kedua, risiko pasar atau market risk. Jadi investor obligasi pemerintah seri FR itu bisa memiliki risiko kerugian karena penurunan harga di pasar sekunder. Kerugian atau capital loss dapat terjadi apabila harga belinya lebih tinggi daripada harga jual, ya. Makanya hati-hati. Yang ketiga, risiko likuiditas atau liquidity risk. Investor itu berpotensi mengalami risiko tidak dapat melakukan transaksi pembelian dan penjualan kembali. Hal ini disebabkan karena apa? Karena tidak ada permintaan dan atau penawaran di pasar sekunder. Tapi tenang, kalau FR itu biasanya rame. Risiko likuiditas di FR itu bisa terjadi nggak? Bisa, tapi potensinya sangat kecil. Obligasi pemerintah seri FR itu banyak diperdagangkan oleh investor individu maupun institusi. Yang keempat, ada risiko perubahan peraturan, risk of change in regulation. Perubahan peraturan dapat menguntungkan maupun juga bisa merugikan. Contoh nih yang menguntungkan ya, tadinya pajak atas kupon obligasi itu dulunya adalah 15% dan sekarang sudah turun jadi 10%. Lumayan kan? Kamu bisa beli obligasi FR di Moduit. Jadi langsung aja download aplikasi Moduit di Google Play Store atau juga di App Store atau juga hubungi advisor Moduit di link berikut ini. Oke? Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan.
Bersama Moduit Investasi Reksadana, obligasi aman, mudah, dan terpercaya.